umat terbesar di dunia, 75% isinya adalah umat Islam. Produk yang mana Ustaz? Boykot, jangan belanja lagi ibu di Carrefour. Produk mereka yang terbesar menghasilkan uang di Indonesia, menghasilkan uang ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di 32 provinsi Indonesia. Boykot produk minumnya yang bernama Aqua, Fit dan Maison. Dalam rangkaian memperingati hari kelahiran manusia yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat syafaatnya nanti fid dunya wal akhirah insyaallah. Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibu masih ingat ukuran sepatu suami ibu? Yakin? Masih ingat ukuran bajunya? Ibu ingat tanggal berapa ibu dilamar sama suami? Bu, masih ingat nama bapak suami ibu? Nama ibunya? Bu, tahu nggak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Nabi lahir? Iya. Tahu nggak nama ayah kandungnya sama ibu kandungnya? Bu, umur berapa bulankah Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Oh, mulai. Bu, ada yang tahu kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Umur berapa tahun? Mulai. Karena pakai masker tak jelas. Buka aja maskernya ibu. Umur berapa tahun? Umur 12 tahun Nabi sudah berdakwah. Diajak pamannya yang bernama Abdul Muttalib ke Palestina. Ini Ibunda ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa pertanyaan saya Ibunda ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Mohon maaf, berapa banyak kita maulid pulang nggak ada yang dibawa. Berapa banyak kita maulid tapi nggak ada kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak begitu kenal dekat tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi Ibunda? Ada kata pepatah, tak kenal tanda tak sayang tanda tak cinta. Tapi kalau sudah kenal, kita akan tumbuh rasa sayang. Kalau sudah sayang, akan timbul rasa cinta. Betul apa betul? Kalau sudah cinta, gunung tinggi pun akan didaki, laut luas pun akan diseberangi. Betul apa betul? Dulu begitu nggak suami ibu? Dulu begitu nggak suami ibu? Bu, lihat, saya diundang mohon maaf ke Pulau Seribu. Ada saksinya nih Ibunda Allah, sahabat saya, Bang Wawan. Apa yang terjadi Ibunda? Luar biasa. Mereka datang pakai getek. Ibu tahu nggak getek? Laut itu dalam apa dangkal? Dia seberangi pulaunya ke pulau yang satu tempat saya ceramah. Ibunda pakai getek. Namanya Ibu Fitriani, Masya Allah. Allahu Akbar, begitu luar biasanya Ibunda. Laut itu dalam Bu. Tenggelam geteknya, ikut tenggelam orangnya Bu. Tapi karena cintanya sama Nabi. Nih Bunda, Bu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Bu, kalaulah nama suami ibu dijelek-jelekkan orang, ibu sakit hati tidak? Apa yang ibu lakukan? Kalau yang menghina atau menjelek-jelekkan nama suami ibu itu perempuan, apa yang ibu lakukan? Ibu jambak rambutnya. Lihat, mohon maaf lahir batin, suami saja, suami ibu yang ibu cintai saja dijelekkan oleh orang lain, ibu sakit hati. Tapi terbalik, kenapa ketika Nabi kita dihina ibu diam saja? Ibu cinta sama Nabi? Bu, cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Mana buktinya? Lihat Ibunda yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat begitu dahsyat dan luar biasanya Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kamin yaumal qiyamah. Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mata yaumal qiyamah. Kenapa kau bertanya tentang datangnya hari kiamat? Apa amal yang sudah kau siapkan? Apakah solatmu sudah baik? Belum ya Rasulullah. Apakah puasamu sudah benar? Belum ya Rasulullah. Apakah zakatmu sudah banyak? Belum ya Rasulullah. Apakah sedekahmu sudah ikhlas? Belum ya Rasulullah. Apakah hajimu sudah mabrur? Belum ya Rasulullah. Kalau belum, apa amal yang mau kau bawa untuk datangnya hari kiamat? Apa yang terjadi ibunda ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat tadi, ibunda, ya Rasul, wa wahidal amal. Aku cuma punya satu amal ya Rasulullah. Apa amalmu itu? Ana uhibbuka. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Bu, hari ini sadar tidak sadar lewat peringatan Maulid ini ibu menyatakan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan bersama Rasulullah. Separuh yang jawab amin, yang lain masih ragu namanya. Ini ibunda yang dirahmati Allah. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Maka kalau ibunda menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah Nabi kita dihina oleh Presiden Prancis. Kenapa Ustadz pakai kamera? Biar didengar bu, nanti di share sama Bang Wawan supaya semua Indonesia tahu, supaya semua dunia tahu bahwa mohon maaf Nabi kita sudah dihina oleh Presiden Prancis yang bernama apa? Macron. Nah, ini ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, Masya Allah, luar biasa. Tadi ibu kalau dihina suami ibu marah tidak? Marah. Maka marahlah. Bagaimana cara marahnya ibunda? Tidak payah boykot produknya, ekonominya hancur, dia akan minta maaf kepada umat Islam. Mohon maaf, dia tidak sadar ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Umat terbesar di dunia 75% isinya adalah umat Islam. Produk yang mana Ustaz? Boykot, jangan belanja lagi ibu di Carrefour. Ada yang belanja di Carrefour? Berhentilah ibu belanja di Carrefour. Yang kedua, Bu, produk mereka yang terbesar menghasilkan uang di Indonesia, menghasilkan uang ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di 32 provinsi Indonesia. Boykot produk minumnya yang bernama Aqua, Fit dan Maison. Percuma ibu duduk di majelis taklim, percuma kita memperingati Maulid Nabi. Ini yang di depan saya Aqua atau apa nih? Namanya cuma murah kuah, tapi efeknya luar biasa. Ustadz, kan setelah diteliti Ustadz, produk Aqua itu pH-nya lebih rendah Ustadz, pH-nya itu lebih bagus, airnya jernih Ustadz, kemudian tingkat oktannya lebih tinggi Ustadz. Minuman yang menyehatkan setelah minuman yang pertama air zam-zam, yang kedua Milagros, yang ketiga adalah Aqua Ustadz. Betul ibu, Aqua memang bersih airnya, betul Aqua itu memang tinggi oktannya, betul pH-nya tingkat kekotorannya lebih rendah. Tapi kalau Allah gak ridho, yang kita minum jadi penyakit, na'udzubillah min. Tapi ketika ibu minum murah kuah, murah kuah, walaupun namanya murah kuah, walaupun namanya SMS, ibu minum walaupun oktangnya tidak tinggi, walaupun pH-nya tingkat kekotorannya lebih tinggi, tapi kalau Allah ridho bisa kita minum jadi sehat. Betul apa betul? Maka stop. Ibu yang dengar ngikutin alhamdulillah, yang enggak lihatlah nanti ibunda. Bu, yang kedua, apa produknya bu? Berhentilah ibu membeli produk Denon. Ibu tahu Denon? Satu susunya namanya Bebelak, susu yang paling mahal. Susu yang paling murahnya adalah SGM. Ustadz, bagaimana Ustadz? Kita ini kan ekonomi ke bawah, maka susunya yang paling murah kan SGM. Betul, murah. Bu, maaf, ibu beli susu SGM. Jangan salahkan nanti ketika anak atau cucu ibu tumbuh dewasa, dia nggak kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Ibu kasih susu dari orang yang menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Ganti.
Bu, Bu, ibu marah sama saya? Ibu cinta sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi? Kalau cinta berhentilah ibu beli produk itu, Bu. Insya. Bu, mana lagi produk kosmetiknya? Saya minta tolong sama ibu yang selama ini suka pakai bedak, berhentilah beli produk Grenier. Tahu ibu Grenier? Nah, ada pakai? Alhamdulillah. Hah? Wardah. Masya Allah. Itu produknya dari Grenier ya. Ganti dengan Wardah sudah. Selamat kita ibu ya. Alhamdulillah. Bu, terakhir, maaf kalau ada anak ibu punya anak gadis atau yang masih head, halangan, berhentilah produk Laurier. Sampai sebegitunya Ustaz tahu Ustaz, karena saya juga akan membatasi istri saya, Ibu Naimatullah. Ini produk-produk sudah ditarik di negeri jiran, sudah ditarik dari negeri Timur Tengah. Bu, sampai-sampai produk hotelnya. Jangan lagi ibu nginap di Movenpick, jangan lagi ibu nginap di Pullman, jangan lagi ibu nginap di apa namanya Ibis Hotel dan segala macamnya. Ibu dan produk-produk dari Prancis ya Bu ya. Movenpick dan Pullman sudah di, mohon maaf, di Polisland di Saudi Arabia, di Hotel Zamzam Tower. Ada nama hotel Pullman, ada nama hotel Movenpick. Itu sudah di Polisland. Sekarang orang banyak nginap ke Hotel Hilton. Lihat, Saudi aja bikin. Kenapa kita umat Islam Indonesia tidak melakukannya, Bu? Bu, apa yang terjadi Ibu Naimat Allah Subhanahu wa taala di dalam buku Maulid Asraf Al-Anam yang dibuat oleh Syekh Abdul Hamid bin Salim? Apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu Naimat Allah, ketika dibangkitkan Ibunda di saat padang mahsyar, dibukalah pengadilan. Karena belum ada pengadilan Allah kecuali Nabi Muhammad dibangkitkan. Saat Nabi Muhammad dibangkitkan, Ibu Naimat Allah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad rukuk, Nabi Muhammad sujud. Allah bilang, "Hei Muhammad, kenapa kau rukuk? Hei Muhammad, kenapa kau sujud? Bangkit, kau sudah capek rukuk, kau sudah capek sujud. Buat apa lagi hei Muhammad?" Nabi Muhammad bangkit sambil menengadahkan telapak tangan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, ketika kau buka pengadilan ini ya Allah, maka aku mohon ya Allah, urutan yang pertama, kumpulkanlah umat-umatku ya Allah, yang senantiasa mencintaiku ya Allah, dan mereka mengagung-agungkanku ya Allah, dan menyebut-nyebut namaku ya Allah, dan menghabiskan harta untuk memperingati hari kelahiranku ya Allah, menjadi makhluk yang pertama, menjadi manusia yang pertama untuk antri menuju surgamu ya Allah. Masya Allah. Bu, sadar tidak sadar, ibu yang memperingati maulid ini insya Allah menjadi orang yang antri pertama menuju surganya Allah. Kencang betul aminnya. Ngarep benar nampaknya. Nih Ibunda ini Allah. Maka kalau Ibunda mau di urutan yang pertama, berhenti beli produk ini, Bu. Sampaikan tolong sama kawan-kawan, yuk kita berhenti beli Aqua, yuk kita berhenti beli Fit, karena mohon maaf produk mereka yang menghasilkan mohon maaf uang terbesar di Indonesia dengan dua produk ini, Bu, karena produk ini dibutuhkan setiap hari. Betul? Bu, kenapa mulai ragu? Katanya cinta, katanya mau dapat urutan yang pertama di dalam padang mahsyar. Bu, ibu tahu tidak, padang mahsyar itu matahari hanya sejengkal di atas kepala, Ibu. Sejengkal di atas kepala, Bu. Coba bayangkan, matahari hanya sejengkal di atas kepala. Ibu, matahari tinggi saja Ibu Naimat Allah, 30 derajat Celcius, panas kita Ibu. Betul apa betul? Butuh AC, butuh kipas. Ini pengajian aja kalau nggak hidup kipas, Masya Allah, meleleh keringat kita Ibu. Apalagi mohon maaf di padang mahsyar, Bu. Dapat pula kita antri nomor sekian, Bu. Masya Allah.
Tapi karena kita memperingati maulid, kita cinta kepada Nabi, kemudian mohon maaf, kita saking cintanya kepada Nabi, kita boikot produk orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat implementasi kita, ibunda yang dirahmati Allah, maka Nabi akan berkata, "Ya Rob, tolong urutkan di nomor yang pertama, ya Allah, antri menuju surgamu adalah orang-orang yang sering menyebut-nyebut namaku, yang cintanya ikhlas karenamu ya Allah, mengharapkan ridhamu ya Allah, yang menghabiskan harta di jalanmu ya Allah, dan mereka ya Allah sering bersolawat kepadaku dan memperingati hari kelahiranku." Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di urutan yang pertama untuk antri di padang mahsyar menuju surganya Allah. Hilang amin ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini insya Allah orang yang antri pertama menuju surganya Allah di padang mahsyar. Agak-agak payah pengajian ini ibunda. Makanya ada ayat Allah ibunda ini Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kalfah. Orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah kau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena mereka adalah menyesatkan. Bu, jangan bilang di tengah-tengah pengajian ini nggak ada setan, ibunda, nggak ada iblis. Setannya bukan kuntilanak, setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone, ibunda. Makanya mohon maaf ibu yang sedang megang handphone sambil pengajian, ibunda, berhenti, masukkanlah dulu ibunda. Ini berat setannya. Nanti salah-salah dengar ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mohon maaf salah sambungannya ibunda. Kata Ustadz waktu itu kita berhenti beli aqua, entah apa aja pengajiannya. Jadi begitu nanti ibunda yang dirahmati Allah. Maka ibunda yang dirahmati Allah, kenapa saya menyuruh memboikot produk-produk aqua fit? Karena produk aqua dan fit berasal dari negara Prancis, dan mohon maaf presidennya sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan pertama kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Tambah kenal dengan Nabi. Agar apa? Tambah dekat dengan Nabi. Agar apa? Tambah sayang sama Nabi. Kalau sudah dekat, kalau sudah sayang, akan ada rasa cinta. Ketika cinta sudah timbul, kita akan marah ketika ada orang yang menghina cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, insya Allah kita akan berjuang untuk orang yang kita cintai ibunda. Karena Nabi kita begitu luar biasa dan dahsyatnya ibunda yang dirahmati Allah. Beliau memperjuangkan kita ibunda. Cintanya luar biasa. Belum kita diciptakan di zaman dia, kita enggak lihat wajahnya, kita enggak duduk bersama dia. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sakaratul maut, yang dipegangnya tangan Sayyidina Ali, tapi yang dibacanya tentang umatnya. Wa kaifa ummati. Bagaimana dengan umatku? Berdiri Sayyidina Ali, bukankah kami ini umatmu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian sahabatku. Lalu siapa umat yang kau sebut-sebut dan kau gumam-gumamkan terus ya Rasulullah? Yang setiap engkau tertidur ya Rasulullah dalam keadaan krisis ini ya Rasulullah, engkau menyebut-nyebut namanya, engkau mengigau-ngigaukan namanya. Kata Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati hayyun ba'da mauti. Umatku yang hidup setelah kematianku. Amanu bi lam yarawni. Dia beriman kepadaku, dia taat kepadaku, dia sebut-sebut namaku, dia agung-agungkan namaku, dia habiskan hartanya di jalan Allah demi namaku. Dia perjuangkan ketika memperingati hari maulidku, ketika hari kelahiranku. Masyaallah. Padahal dia tidak pernah melihat aku, padahal dia tidak pernah duduk bersama aku. Itulah umat yang kucintai. Masya Allah. Masih ada orang? Agak lain pula suasananya ibunda. Ini ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda, inilah tujuan kita yang pertama ibunda, memperingati maulid. Maka mulailah buka lembaran-lembaran tentang Nabi Muhammad. Kenalilah ibunda yang dirahmati Allah. Ada bukunya dijual orang di media sosial, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di WhatsApp. Ya Bu ya, jangan jadikan lagi WhatsApp, Instagram, Facebook untuk mencari barang-barang berupa baju. Ini aneh-aneh aja yang dibeli kadang ibunda. Mulailah kita beli buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ngaku cinta. Nanti malaikat nanya, siapa Nabi Muhammad? Kau kenal dengan dia? Kenal.
umur berapa dia mulai berdakwah? Entahlah malaikat, yang penting ambo kenalnya. Tidak bisa. Kata malaikat, kau ngaku cinta, betul. Kau ngaku sayang, betul. Tapi sayang kau tak kenal dekat dengan dia. Cintamu adalah palsu. Masya Allah. Na'udzubillah min. Bu, bisa kita lanjutkan? Nah, bisa ya Bu ya. Stop dan boykot produk-produknya orang-orang Perancis, bisa. Ibu ada yang punya toko di sini, tunjuk tangan. Ada yang punya minimarket di sini, tunjuk tangan. Ada yang kenalannya punya minimarket di sini, tunjuk tangan. Ada yang punya teman yang punya toko atau minimarket di sini. Nah, kalau ibu belanja di toko tempat langganan ibu nampak SGM, ibu sampaikan baik-baik. Jangan pula ibu bilang, angkat tuh bang. Kalau enggak, kau masya Allah sesat. Jangan. Ya, ibu sampaikan baik-baik. Bang, SGM ini produk orang Perancis bang. Tolong boykot. Tolong balikin, retur. Ya Bu ya. Insya Allah. Jangan main langsung-langsung ibu nak. Kaget-kaget nanti mohon maaf pedagang atau yang jualan di toko itu ibunda ini Allah. Saya khawatirnya nanti diteleponnya polisi, selesai pula ibunda jadi. Nah ya Bu ya, insya Allah. Nih ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyat dan luar biasanya Bu. Maka oleh sebab itu ibunda yang dirahmati Allah, jangan pernah kita ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala patah semangat ibunda yang dirahmati Allah. Lalu apa tujuan yang kedua ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi yang pertama sudah untuk menimbulkan kedekatan, biar timbul rasa sayang dan cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Anta ma'aman ahbabta, engkau dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita yang pertama dapat, kita dibangkitkan nanti bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saking sayangnya Allah sama Nabi Muhammad Bu, saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, Allah keluarkan yang pertama ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala fatwa kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama Allah tulis nama Nabi Muhammad di tiang aras padahal Nabi belum dilahirkan. Nabi yang pertama dilahirkan siapa Bu? Nabi yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam. Nabi yang pertama kali Allah ciptakan dari segumpal tanah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam terbangun, Nabi Adam terkejut. Apa sebab ibunda yang dirahmati Allah? Ketika melihat di tiang aras bukan nama Nabi Adam, di bawah nama Allah adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ditulis oleh Allah la ilaha illallah, di bawahnya Muhammadur. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, kok bisa aneh, namaku Adam karena orang yang pertama kau ciptakan ya Allah. Tapi kenapa di bawah, di atas tiang aras itu di bawah namamu, bukan namaku ya Allah, malah nama Muhammad. Siapa dia ya Allah? Cucumu hai Adam. Kenapa kok dia cucuku? Namanya kau tuliskan karena aku cinta kepadanya hai Adam. Masya Allah. Satu-satunya para nabi yang dicintai oleh Allah, yang cintanya Allah itu lebih daripada segala-galanya cinta, adalah hanya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan sampaikan apa penyebab Allah mencintai Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi yang lainnya. Yang kedua ibunda yang dirahmati Allah, saking cintanya Allah ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam sendirian ibunda. Bu, yang namanya sendirian tuh nggak enak, betul apa betul? Bu, enak nggak sendirian? Enggak, ibu yang enggak punya suami lagi, carilah suami baru ibunda kalau tidak enak. Ini agak-agak lain pula pengajian Ustaz nampak ini. Ini ibunda ini dirahmati Allah. Lihat, sendirian tidak enak. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, aku enggak betah sendirian ya Allah. Kasihlah aku teman ya Allah. Apa kata Allah? Baik Adam. Ketika Nabi Adam tertidur Bu, diambillah tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Diciptakanlah nenek moyang kita, siapa namanya? Siti Hawa. Ketika Nabi Adam terbangun Bu, Nabi Adam melihat, ini kok makhluk sama seperti saya, cuma ada yang beda. Ketika dipegang wajah Allah masih diam, ketika dipegang kepala Allah masih diam, ketika dipegang mata Allah masih diam, ketika dipegang hidung Allah masih diam, ketika dipegang mulut Allah masih diam, ketika hendak ke bawah lagi, mahya ya Adam, jangan kau sentuh hai Adam. Kenapa ya Allah?
kau berikan dulu maharnya hai Adam. Apa maharnya Allah? Bukankah semuanya ada di dalam surga? Kata Allah, maharnya mudah hai Adam. Apa maharnya ya Allah? Cukup kau berselawat kepada cucumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bu, saking cintanya Allah, Allah belum ciptakan nama Nabi Muhammad. Apa maharnya nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa? Maharnya cuma berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, boleh saya tanya? Ibu pulang, datanglah seorang anak muda yang bernama Adam ke rumah ibu. Kemudian dia katakan, Bu, saya ingin pinang dan lamar anak gadis ibu. Ibu katakan kepada si Adam, apa mahar yang kau bawa hai Adam? Cuma solawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang ibu katakan kepada Adam? Pulanglah yang kembali oleh Adam. Ini bunda ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Kalau cinta sama Nabi, Bu, terima. Cinta karena agama, insya Allah. Adam cuma punya modal, aku hanya bisa maharnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau boleh saya tanya, kira-kira ibu mau terima nggak Adam yang seperti itu? Nah, ada jawaban, nampak materi semua di sini. Allahu Akbar. Ini bunda ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa dan dahsyatnya Allah menggantungkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah tuliskan yang pertama namanya Nabi, di bawah namanya Allah di tiang aras. Yang kedua, Allah wajibkan kepada Adam membayar mahar untuk menikahi Siti Hawa dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bukti Allah menggantungkan cinta, tidak akan dibentang pengadilan di padang mahsyar sebelum Nabi Muhammad yang terakhir dibangkitkan. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada seluruh nabi, kepada umatnya, hanya satu syafaat, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi bunda ini Allah? Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, seluruh umat mencari Nabi Adam, karena Nabi Muhammad belum dibangkitkan. Karena Nabi yang pertama dibangkitkan Nabi Adam. Berbondong-bondong manusia seperti ular, seperti semut mencari Nabi Adam alaihi salam. Hei Adam, berikanlah syafaat kepada kami hai Adam. Ibu tahu syafaat? Tahu maksud syafaat? Syafaat itu rekomendasi. Suami ibu punya proyek itu belum bisa dilaksanakan oleh suami ibu kalau belum dapat rekom dari Gubernur Samsuar dan Bapak Wali Kota Firdaus. Artinya kita masuk surga belum bisa kalau belum dapat tanda tangan Nabi Muhammad sallallahu. Berbondong-bondong orang minta. Apa kata Nabi Adam? Ya ummati, hei umatku, aku enggak mampu memberikan kalian syafaat. Kenapa hei Adam? Dulu waktu Allah hidupkan aku dan ditinggalkan aku di dalam surga, aku memakan satu buah yang diharamkan oleh Allah yang bernama buah khuldi yang sekarang ada di tenggorokanmu hai manusia. Ini dia nih Bu. Nih gara-gara si Adam nih Bu. Ini luar biasa. Malu. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan kalian syafaat? Bagaimana mungkin aku mohon sama Allah? Kalau bisa datanglah engkau kepada Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong manusia lari Bu seperti semut mencari Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pun berkata, ya ummati, aku pun tak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena dulu waktu aku hidup aku punya kesalahan. Apa kesalahanmu hai Ibrahim? Aku nikah 2 kali. Tolong bilang sama suami ibu yang nikah 2 kali itu, ibu nah, hati-hatilah Wah. Ya Bu ya. Nabi Ibrahim nikah 2 kali aja nggak bisa memberikan syafaat Wah. Bu. Ada yang suami yang sudah nikah 2 kali di sini? Nah, jangan sampai ibu ya. Betapa luar biasa dan dahsyatnya ibu nih rahmat Allah. Kata Nabi Ibrahim, carilah Nabi Nuh. Berbondong-bondong manusia berlari seperti semut mencari Nabi Nuh. Sampai di tempat Nabi Nuh, Nabi Nuh berkata yang sama, ya ummati, hei umatku, aku juga tak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa wahai Nabi Nuh? Dulu aku gagal memberikan hidayah kepada anakku. Anakku mati dalam keadaan Yahudi. Kusuruh dia masuk ke dalam kapal, dia malah naik ke atas gunung. Mati ditenggelamkan oleh air laut. Kalau begitu cobalah pergi ke Nabi Isa. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Isa. Sampai di tempat Nabi Isa pun berkata hal yang sama. Apa kata Nabi Isa? Ya ummati, hei umatku, aku juga tak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Apa sebab? Hai Isa,
dulu aku punya kesalahan. Apa kesalahan? Aku suruh umatku menyembah Allah, malah dia menyembah aku. Aku suruh dia menyembah Allah, malah dia menjadikan aku sebagai Tuhan. Nah, inilah tujuan rekaman ini ibunda, supaya mereka tahu ibunda yang nikmat Allah, bahwa Nabi Isa yang dianggap mereka sebagai Tuhan saat ini tidak bisa memberikan syafaat di yaumul kiamah. Masya Allah. Bu, apa yang terjadi? Nabi Isa memberikan ibunda yang nikmat Allah petunjuk. Pergilah engkau kepada Nabi yang terakhir, rajanya para Nabi, rajanya para Rasul, Nabi yang dimuliakan, Nabi yang sangat dicintai. Saking cintanya Allah tuliskan namanya di tiang aras, padahal Allah belum menjadikan dia sebagai seorang Nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyebab ibunda Allah itu cinta kepada Nabi Muhammad. Apa sebab bunda? Lihat, Masya Allah, dari bayinya saja Nabi Muhammad SAW sudah memberikan suri tauladan. Makanya Allah takihkan di dalam Al-Quran ada ayat yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kami sudah letakkan contoh suri tauladan yang baik di dalam jiwa dan dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika Nabi lahir ibunda yang nikmat Allah, apa yang terjadi? Baru 2 bulan ibunda yang nikmat Allah, ibunya Aminah susunya sudah berdarah. Digantikanlah ibunda Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ada yang kenal dengan Halimatus Sa'diyah? Ya, kalau ada yang kenal ibunda yang nikmat Allah, saya mundur dari pengajian ini ibunda. Ya bu ya, untung ibu jawab kenal nama. Sempat ibu bilang kenal, ibunda pernah jabat tangan, pernah salaman, saya berhenti dari pengajian ini ibunda. Kenapa? Orang yang saya hadapi orang yang pernah hidup di zaman Halimatus Sa'diyah. Ibunda yang dirahmati Allah, lihat apa yang terjadi ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad dengan susu yang sebelah kanan. Nabi Muhammad tidak mau meminumnya, Nabi Muhammad tidak mau menghisapnya. Halimah berkata, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, minumlah susuku. Ana mukhlisin lahuddin, aku memberikan susuku ini ikhlas karena agamaku wahai Muhammad. Nabi tidak mau meminumnya ibunda. Halimah bingung ibunda. Hampir mohon maaf 3 bulan Nabi tak meminum. Apa yang terjadi ibunda? Ditaruhnya Nabi Muhammad, dia pergi kepada Abdul Muttalib, bertanya kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ini gimana Muhammad? Aku susui dengan susu yang sebelah kanan, dia tidak mau minumnya sama sekali. Abdul Muttalib cuma senyum. Apa kata Abdul Muttalib? Hei Halimah, kenapa kau bingung? Kenapa kau sedih? Kau kan punya susu 2. Betul apa betul bu? Ini bunda yang rahmat Allah. Coba kau pindahkan kepada susu yang sebelah kiri. Halimah berlari ibunda ke rumahnya, digendongnya Nabi Muhammad, dihadapkan kepada susu yang sebelah kiri. Nabi Muhammad meminumnya dengan lahap, Nabi Muhammad menghisapnya dengan lahap. Apa yang terjadi ibunda yang rahmat Allah? Selesai minum, diletakkannya Nabi Muhammad, dia pergi kembali bertemu dengan Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, aku ingin memberikan kabar betapa dahsyatnya apa yang kau sampaikan itu benar semua. Ketika aku berikan susu yang sebelah kiri, Nabi Muhammad meminumnya dengan lahap, Nabi Muhammad menghisapnya dengan lahap. Ada apa ini wahai Abdul Muttalib? Kok bisa dia tidak mau susu sebelah kanan tapi susu sebelah kiri? Padahal susu yang sebelah kanan nutrisinya lebih dahsyat ketimbang susu yang sebelah kiri. Dari mana Ustaz tahu? Istri saya masih nyusui ibunda yang nikmat Allah. Ibunda yang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abdul Muttalib? Hei Halimah, itulah Muhammad. Dari bayinya sudah mengajarkan kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Jangankan perkara yang haram, subhat pun dia tidak mau meminumnya. Apa maksudmu wahai Abdul Muttalib? Susu yang sebelah kananmu itu bekas punya pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Makanya dia tidak mau meminumnya kalau belum dapat izin dari pamannya Sayyidina Hamzah. Luar biasa. Bu, dari bayinya Nabi Muhammad SAW sudah memberikan suri tauladan. Lihat, sudah mengajak kita membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Susu yang sebelah kanan itu subhat. Kenapa? Dia tidak mau meminum kecuali dapat izin daripada Sayyidina Hamzah. Tapi sayang, itu Muhammad zaman dahulu bu. Muhammad zaman sekarang tidak punya dia, dihantamnya juga bu. Betul seperti itu bu? Betul pula lagi, Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu sampai tahu juga. Allahu Akbar.
Nih ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, makanya ada ayat yang Allah turun ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kita dilarang makan yang subhat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an taradi minkum. Orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan, janganlah engkau minum kecuali dapat ridho dari yang punya. Maka ibunda ini Allah, saya berikan contoh, Bu, perkara subhat itu mohon maaf lahir batin. Ini apa namanya? Lape. Ini air putih. Ini kalau saya langsung minum dan makan halal enggak, Bu? Kata ibu halal, kata saya ini masih subhat. Kok bisa Ustadz? Kami tahu maksudnya, Bu? Kok bisa ini jadi subhat? Sebenarnya kalau saya minum langsung kan halal, Bu. Betul, saya makan langsung kan halal, tapi saya anggap ini masih subhat. Apa sebab ibunda ini mata Allah? Saya nggak akan bisa minum ibunda kalau belum dapat izin dari yang punya. Siapa yang punya minuman dalape ini? Ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Ihsan ini ibunda ini mata Allah. Jadi mohon maaf, jangankan meminumnya, membuka tutupnya pun saya tidak berani ibunda. Kenapa? Belum dapat izin dari yang punya ibunda. Kapan saya bisa buka tutup dan minum ibunda? Kalau sudah dapat izin dari yang punya. Jadi kalau belum ibu izinkan, saya hanya bisa lihat-lihat saja ibunda. Paham maksudnya, Bu? Paham maksudnya? Kapan bisa saya minum? Saya cuma ngasih contoh ibunda. Jangan pakai emosi ibunda ini Allah. Lihat, nih ibunda ini Allah. Maka ibu hati-hati ketika ibu bertamu ke rumah tetangga, ketika ibu bertamu ke rumah teman. Apa yang terjadi? Dia keluarkan makanan, dia keluarkan minum, maka hati-hati ibunda. Tunggu izin dulu baru ibunda makan. Atau pakai basa-basi dulu. Bu, izin ya, boleh saya minum? Kan enak. Ini enggak, belum diizinin sudah dimakan, belum diizinin sudah diminum. Apa kata yang punya? Emang nak doa ada aja koyo. Ini mudahin Allah. Lihat ibunda yang Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bayi saja sudah memberikan suri tauladan yang begitu dahsyat kepada kita ibunda ini kepada Allah. Maka ibunda inilah tujuan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontoh suri tauladannya Bu, jelas sampai di sini ibunda? Sudah dapat dua. Yang pertama, apa tujuan Maulid ibunda? Agar kita tambah dekat, agar kita tambah sayang dan jatuh cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah apapun ibunda kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Betul? Kalau sudah cinta, mudah-mudahan kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai, insya Allah. Yang kedua ibunda, apa tujuannya ibunda kita memperingati Maulid? Agar kita bisa mengambil suri tauladannya ibunda. Lihat, Bu, saya tidak mungkin bercerita tentang bagaimana suri tauladan Nabi terlalu banyak. Karena waktu juga yang membuat kita terbatas. Karena sadar tidak sadar, sekarang sudah jam 5:04. Betul, Bu? Nah, ini ibunda yang Allah. Tidak sadar kita ibunda. Begitu nikmatnya kita duduk di dalam Maulid, begitu nikmatnya kita mendengarkan kisah-kisah tentang Maulid, begitu nikmatnya kita mendengarkan apa tujuan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, lalu apa yang ketiga ibunda? Enggak banyak, saya cuma bawakan 3 saja ibunda, ya. Yang ketiga ibunda, kita harus mengejar syafaatnya, Bu. Bagaimana supaya dapat syafaatnya Ustadz? Banyak-banyaklah kita menyebut-nyebut namanya. Bu, boleh saya tanya? Ketika suami ibu tidur, dia ngigau, disebut-sebutnya nama ibu. Ibu bahagia apa senang? Senang enggak hati ibu? Mungkin ibu akan tersenyum, ya Allah bang, betul-betul cinta kau sama aku bang, Masya Allah. Tapi ketika suami ibu tidur, apa yang terjadi? Dia ngigau, disebutnya nama perempuan yang lain. Apa yang terjadi sama ibu, Bu? Abu, ibu ambil air putih, ibu kasih racun, ibu bangunkan dia minum bang. Ini ibunda ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ibunda? Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta, kalau kita mohon maaf mengikuti suri tauladannya, maka banyaklah kita menyebut-nyebut namanya ibunda. Kalau perlu sampai ngigau kita menyebut namanya, Bu. Saya kadang kesal sama ibu-ibu yang suka latah. Apalagi latahnya kurang ajar. Sikit aja dikejutkan punya suami disebutnya ibunda. Nauzubillah min
Thalib. Mulailah ibu latah dengan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, insya Bu, ketika kita ngigau menyebut-nyebut namanya, hampir setiap hari kita menyebut namanya Ibunda Allah, insya Allah banyak syafaatnya datang buat kita Bu. Jangankan di akhirat, di dunia pun didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad lewat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah yang bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah engkau wahai hambaku, kata Allah. Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bu, saya tahu kita sering bersolawat, tapi sayang kita mengukur waktunya Ibunda. Kapan solawat itu kita baca? Hanya 5 waktu, saat kita sedang sholat. Maka mulai tambahkan Ibunda. Kalau ngaku cinta, kalau ngaku sayang, kalau ngaku ingin mohon maaf bersamanya nanti Ibu, kalau ingin menjadi orang yang antri pertama di dalam padang mahsyar menuju surganya Allah, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa fadilah daripada solawat? 1, menambahkan nikmat umur penuh dengan berkah. Nih Bu, fadilah yang pertama, ingin umurnya ibu berkah? Ibu mau nggak dapat umur yang berkah? Mau nggak kita ditambahkan lagi nikmat umur? Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bu, insya Allah lewat salawat ini Allah lindungi kita dengan kalimat sehat wal afiat. Bu, kalau ingin ibu dijauhkan dari wabah Covid dan Corona ini, ya Bu ya, ini kan masih pandemi nih. Pandemi kita ini berupa Covid. Yang betul namanya Covid apa Corona Bu? Bu, ada yang tahu siapa yang bawa Covid ini ke Indonesia? Bu? Tahu, dari Cina ya Bu ya. Kok bisa sih namanya sampai Covid Ibunda? Pertama kali yang bawa namanya si David Bu, dari Cina. Sampai di Indonesia dipanggillah dia sama adiknya Ko David. Tapi karena mohon maaf agak kepanjangan, orang Indonesia manggilnya Covid kamajul ya. Ini Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Ibunda? Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Masya Allah, Allah berikan kita keberkahan. Yang paling luar biasa Ibunda, fadilah daripada salawat, insya Allah bisa melunaskan hutang piutang. Mudah-mudahan Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang sering bersalawat Allah lunaskan hutang-hutangnya. Bu, mau dilunaskan hutangnya? Ada yang berhutang di sini? Mana orangnya? Ini Ibunda yang dirahmati Allah. Ibu yakin tidak? Ibu percaya tidak bahwa bahwa selawat bisa melunaskan hutang? Percaya tidak? Ambo percaya Ustaz, tapi ambo tidak yakin. Ini agak susah nih Bunda. Ibu harus percaya dan yakin. Lihat, yang kita baca bukan nama orang lain, yang kita baca bukan nama si David, yang kita baca bukan nama si Rona, akhirnya jadi Corona. Ini tapi yang kita baca nama orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya nggak usah angkat orang-orang yang dulu, saya angkat kisah jamaah yang di Pandau. Ibu tahu jamaah yang di Pandau? Ibu tahu kota Pandau kan Bu ya? Tahu ya Bu ya? Saya punya jamaah di Pandau Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Bu? Setahun yang lalu, saya cerita setahun yang lalu Ibunda, ketika saya menyampaikan tentang maulid juga, saya sampaikan seperti ini Ibunda yang dirahmati Allah. Saya bilang sama beliau, Bu, kalau ibu mau dilunaskan hutang ibu, banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau Ibunda yang dirahmati Allah? Ustaz, tolong bantu Ustaz. Bantu bagaimana? Saya punya hutang ibu seberapa banyak? Ustaz, saya sudah tidak bayar kontrakan lebih kurang hampir 8 bulan Ustaz. Bisa nggak kira-kira ada amalan Ustaz yang membuat utang kontrakan saya lunas? Ibu di sini ada yang ngontrak? Ada yang ngontrak? Ada? Mau nggak ibu nggak usah bayar kontrakan? Baca salawat nih Ibunda. Saya titipkan salawat 2 sama dia Ibunda. Salawat yang pertama Ibunda, salawat untuk melunasi hutang. Mudah-mudahan ibu hafal salawat ini. Salawat yang kedua, salawat yang bisa menenangkan hati. Ibu jauh dari rasa khauf, ibu jauh dari rasa takut.
ibu jauh dari rasa khawatir, ibu enggak takut miskin, ibu enggak takut sakit kalau enggak minum aqua, ibu enggak takut mohon maaf sakit ketika ibu makan yang mohon maaf berbahaya untuk kesehatan ibu, hilang lewat baca salawat ini insya Allah. Ini ibunda, apa salawat yang pertama ibunda yang nama Allah Subhanahu wa taala? Salawat melunaskan hutang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin. Stop. Kita lihat ibunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersolawat kepada Muhammad. Ya Bu ya. Wa azghili zalimin bizalimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kezaliman. Wa aghrijna min baini min salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami di antara kezaliman dengan selamat. Wa aghrijna min baini min salimin. Ya Allah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang hafal, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu tadi yang punya hutang mau lunas hutangnya, yuk sama-sama kita mulai dari awal. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina wa azghili zalimin bizalimin. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin wa aghrijna min baini min salimin. Ya Allah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini yang pertama ibunda. Apa salawat yang kedua Ustaz? Salawat yang bisa menyejukkan hati. Ibu yang lagi gundah gulana, diomel-omelin sama suami. Ibu yang lagi gundah gulana, anak masih melawan kepada ibu. Ibu ingin punya anak yang berbakti kepada ibu. Ibu ingin anak ibu nunduk sama ibu. Ibu pengen anak itu ngikutin apa yang ibu sampaikan. Ini salawatnya yang kedua ibunda yang dirahmati Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuril. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuril. Anta ibsiru wa anta misbahu suduri. Tala'al badru alaina. Sambung ibuna. Min syariatil wada'i wajaba syukru alaina. Mada'al lillahi nahi. Kita sambung. La ilaha illallah, Allah, Allahu la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha Allah, Allahu la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun. Saya yakin ibu pulang nanti ibu kontrakan senyum. Kata ibu kontrakan gak usah bayar dah. Insya Allah. Bu, apa yang terjadi? Beliau amalkan ibunda. Waktu itu saya ngisinya hari Kamis ibunda ini Allah di masjid beliau. Apa yang terjadi ibunda ini Allah? Malam Jumat dia solawat, hari Jumat dia perbanyak solawat, sampai dia tidur ngigau sambil baca solawat ibunda. Sampailah hari Sabtu Ustaz, semakin kencang saya baca solawat. Kenapa? Karena saya nampak langkah kaki ibu kontrakan menuju ke rumah saya Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kencang ibuna. Apalagi Ustaz, ibu kontrakan makin dekat Ustaz dan mengetuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Makin saya kencangkan Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Apa yang terjadi ibu? Saya persilahkan ibu kontrakan duduk. Kemudian setelah beliau duduk, saya minta izin bikin minuman. Waktu bikinan minuman itu Ustaz, makin tak ada lagi Ustaz. Mohon maaf, lupa diri saya Ustaz. Saya baca salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Apa yang terjadi ibu Nabi Allah? Ketika itu saya hantarkan minuman Ustaz, diminum sama ibu kontrakan. Waktu dia minum itu saya makin kencang. Ya Nabi, salam alaika. Masya Allah. Sambil netesin air mata. Apa yang terjadi bunda? Ketika ibu kontrakan naruh air minumnya Ustaz, saya terkejut. Demi Allah, ibu kontrakan berkata, Bu, kenapa ibu sedih? Saya datang ke sini bukan minta uang kontrakan yang 8 bulan. Saya datang ke sini mau minta tolong ibu. Emang kenapa Bu? Kok gak ibu tagih? Saya mau pindah karena suami saya ditugaskan ke daerah Makassar. Jadi saya sama anak-anak harus ikut pindah karena suami saya minta tolong ikut pindah karena jabatannya sebagai Brigjen di Makassar. Masya Allah. Dari yang nunggak kontrakan jadi juragan kontrakan. Jadi kontrakan saya yang 11 pintu, yang 1 pintu nggak usah ibu bayar, ibu tinggali kontrakan yang ini, yang 10 pintu lagi ke sebelah kanan dan kiri ini bunda. Saya minta tolong. Ya Bu ya, kelola duitnya. Kalau ada yang rusak perbaiki, sisa duitnya tolong transferkan ke rekening saya. Alhamdulillah. Kalau ibu tidak percaya, coba ibu tes nanti Bu. Asal jangan ada ibu kontrakan aja di sini. Nanti rupanya mohon maaf lahir batin, ibu tes pula, rupanya kata ibu kontrakan, tidak mempan, saya sudah tahu katanya. Ini bunda ini Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, Bu. Insya
Coba Bu tes, perbanyak ibu baca sholawat. Suami ibu yang marah-marah, insya Allah lembut dia nanti ibunda. Insya. Bu, sejuk nggak tadi ibu baca sholawat yang kedua? Sejuk kan? Maka nanti ibunda pulang dari tempat ini menuju ke rumah banyak-banyaklah ibu baca sholawatnya ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insya. Tapi jangan sampai di rumah ibu ditanya sama suami, dari mana tadi kau lambek mana pulang? Sallallahu ala Muhammad. Itu penyakit tuh ibu dah. Nauzubillah min la ilaha illallah. Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga inilah tujuan kita ibunda yang dirahmati Allah, didudukkan oleh Allah, diketuk hati kita sehingga kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpu di rumah Allah ini. Tujuannya adalah tiga ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibunda peringatan Maulid ini membuat kita ingin lebih kenal dekat dengan Nabi. Kita cari tahu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar timbul rasa sayang kita, agar timbul cinta kita, sehingga kalau sudah cinta gunung tinggi akan kita daki, laut luas akan kita seberangi. Kalau sudah cinta mudah-mudahan kita bela namanya ibunda, nanti kita akan dibangkitkan bersamanya. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa mencontoh suri tauladannya Bu. Nabi kita itu Masya Allah, dari bayinya saja sudah luar biasa baiknya, enggak ketolongan ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan lewat memperingati Maulid kita banyak mengucap-ngucap namanya, menyebut-nyebut namanya, mengagung-agungkan namanya, dan mudah-mudahan ketika disebut namanya spontan kita bersalawat kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hidayah dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada ibunda? Ada Bu? Saya yakin ibu pun sudah cukup rasanya. Iya Bu ya. Baik ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, saya minta izin ibu, video kita yang bersama ini boleh saya sebarkan? Kebersamaan kita ini boleh kita sebarkan? Mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang menonton. Ibu pun mohon maaf menjadi orang yang sudah menyatakan cinta kepada Nabi, sehingga orang yang dengar akan mengikuti apa yang kita bahas di hari ini. Insya